Kelemahannya adalah di sini basah, tapi kalau saya pribadi seperti ini sudah cukup. Jawab kebutuhan saya. Wah, muncrat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dalam Agropark. Pagi ini saya akan melakukan modifikasi pengairan ini untuk alpukat. Untuk saat ini saya menggunakan metode yang hanya keluarnya satu aja. Metode yang saya gunakan saat ini hanya menggunakan pengairan keluarnya cuma satu aja. Ini salah satu kelemahannya adalah di sini basah, tapi di sini kering. Nah, ini salah satu kelemahan. Ini dulu saya gunakan ketika tanamannya ini masih kecil, jadi waktu itu masih oke lah karena kebutuhan airnya hanya di sekeliling di sini. Nah, saat ini tanaman udah usia 1 tahun lebih dan dia memerlukan pengairan yang lebih luas. Untuk mengakali, saya menggunakan nih tambahan selang, ini namanya selang drip ya, tapi ini selang dripnya yang sudah berlubang. Ini selang sisa atau bekas tanaman cabai saya yang kemarin. Ini saya coba dan saya aplikasikan di pengairan. Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat hasil dari modifikasi pengairan yang saya lakukan. Sekarang tanaman alpukat saya bisa terairi jauh lebih luas. Ini bisa dilihat semburan airnya bisa optimal sampai radius hampir 2 meter. Nah, ini nanti lahan ini akan saya modifikasi untuk semua pengairan. Saya ganti dengan metode ini. Tepatnya bukan ganti tapi ditambah selang drip agar penyemprotannya optimal. Untuk peralatan yang saya gunakan sangat-sangat sederhana sekali. Pertama, ini bahannya satu, pakai selang drip ya. Ini selang drip ukuran 1 in. Kebetulan saya punya 1 in. Ini pipanya itu 3/4. Harusnya ini pakai 3/4 aja udah cukup, tapi karena sayanya adanya ini ya saya pakai ini aja. Yang penting memanfaatkan apa yang ada. Untuk panjang itu saya potong sekitar 1,5 meter. Tadi saya hanya pakai ini aja ya, jadi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya pakainya sekitar 7. Ini kurang lebih 1 meter lebih, 130-an cm lah ya. Ini saya pakai, terus saya potong. Kalau yang kedua gunting, ini saya siapkan. Ini untuk selangnya kira-kira 1,5 meter. Ini bisa menyesuaikan tergantung kalian instalasinya di sebelah mana. Semakin panjang semakin panjang, semakin pendek semakin pendek. Yang kedua saya pakai ini dipakai untuk tali. Ini plastik es. Nah, ini plastik es lilin. Saya satunya itu pakai 3. Ini yang kurang panjang ini. Nah, ini saya panjangin dikit, tapi ini saya lihat kurang kuat juga, tapi oke, kira-kira segini. Nanti bisa ditali 1 atau 2 tergantung kebutuhan. Yang ketiga, ini tadi udah gunting ya. Ketiga ini. Keempat, saya menggunakan alat geraji besi. Nah, satu lagi mana tadi? Paralonku hilang. Oke, enggak apa-apa. Jadi ini digunakan untuk memotong ini. Saat ini panjangnya sekitar 50 cm kurang lebih. Ini saya potong, ini saya ambil, ini saya potong jadi 3, 1, 2, 3. Nanti satu ini bisa saya bagi untuk 1, 2, 3 tanaman. Langsung saja kita praktekkan ya. Oke, ini udah sambil praktek. Ini saya bagi 3, saya potong. Untuk ukuran ya dikira-kira aja. Ini tergantung kalian lah ya. Kalau pengen rapi ya cukur, tapi kalau saya pribadi seperti ini sudah cukup.
Ini sudah cukup seperti ini. Ini jangan lupa dibersihkan, karena ini kalau nggak dibersihkan nanti akan melukai si plastiknya ini. Jadi diusahakan untuk bersih. Syukur-syukur kalau ada apa namanya itu, amplas ya, diamplas dulu biar rapi dan biar tidak runcing. Terus kita pasang. Nah, untuk pemasangan juga saya menggunakannya sedikit, saya teliti sedikit ya. Jadi biar semprotannya optimal dari pertama, ini dipastikan lubang-lubangnya ini dekat dengan apa namanya ini, penalian ini ya. Ini terlalu dikit tapi oke, masih aman. Jadi saya akan tali di sini seperti ini lubangnya masih, jadi nanti ini akan keluar pertama di dekat sama ini. Nah, ini saya akan tali ini pokoknya saya menggunakan ini karena dia lebih awet daripada pakai tali dari bahan roda itu loh. Bahan dalam itu pernah saya pakai, itu merepel, itu malah akhirnya 2 kali kerja. Nah, pakai ini bisa awet, bisa 1 tahun mungkin lebih. Kalau pakai klem, pertama harganya mahal, yang kedua malah melorot itu loh, jadi nggak kencang. Nah, saya pakai ini, sudah saya coba, ini paling efektif, paling efisien, dan untuk saat ini menjawab kebutuhan saya. Ini kurang tarikan dikit lagi. Ini salah satu kelemahannya, lepas, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Nah, ini penaliannya udah selesai. Karena ini bekas, jadi ini sedikit ada sebagian yang mampet. Nah, solusi yang saya gunakan adalah ini, biarkan saya buka dulu, akan saya cuci. Caranya gampang. Ini tinggal saya pasang. Saya pasang, lalu saya buka keran. Aduh, wah, muncrat bro. Jadi ini saya akan memastikan dulu ini si lubang-lubangnya ini normal semua. Ini normal nih, oke, normal semua. Oke, jos ini. Oh, oke ya, ini udah bagus semua. Nah, langkah terakhir gampang, tinggal ditali. Sekarang saya tutup dulu. Set. Wah, ini kurang kencang, bisa nanti ditambah lagi ya kalau kurang kencang ya. Sementara ini saya cukup. Yang terakhir ini saya tali aja biasa, tidak ada yang istimewa di sini. Oke, set. Nah, ini sudah jadi. Saya kembalikan posisi yang bagus, dan ini saya buka. Nah, pengairan sudah jadi ya. Ini hasilnya, jadi si airnya bisa lebih merata karena memang ini kebutuhan airnya udah mulai banyak. Dan cara ini akan saya gunakan. Ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketika airnya yang digunakan sama dengan punya saya ini, airnya kurang bersih karena ini saya pakai air dari pengairan sawah. Itu kadang-kadang itu nanti mampet. Jadi nanti tetap ada perawatan, mungkin 1 atau 2 bulan sekali. Ini nanti dibuka, dibersihkan seperti tadi, dipasang lagi. Ini salah satu kelemahan. Yang kedua, ini kalau di daerah yang jauh dari rumah dan lahannya agak kotor, kadang-kadang kendalanya sama pencari rumput. Ngambil rumput sembarangan, akhirnya kena sabit. Dulu kenapa saya berubah menggunakan pipa paralon ini, karena memang dulu kendalanya banyak yang ngambil rumput dan kena, karena memang nggak terlihat. Sekarang mudah-mudahan aman karena lingkungan ini udah saya bersihkan, sudah saya kasih arancis pintoy, dan bisa dilihat sendiri lebih
bersih, lebih seger, dan enak untuk bermain di kebun. Oke, sekian dulu update saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.